Ya opo kabare rek? Wis do siap melu aku keliling Jawa Timur maneh? Ayo, kek ndang mapan ning ngarep TV. Balik lagi dengan aku Afif Amar. Sekarang aku sedang ada di Blitar. Aku mau cari ikan uceng yang banyak ditemui di sungai-sungai di wilayah Blitar. Kalau sudah ento ucenge, nantinya akan aku masak menjadi gulai turi uceng dan sambal uceng jamur kuping. Setelah itu aku mau ikut persiapan kirab budaya di Desa Talun, mulai dari bikin bolu panggang sampai rebutan hasil bumi. Nah, salah satu hasil bumi di sini adalah blimbing. Aku akan cari blimbing dan mengolahnya menjadi opak gambir blimbing. Wes, ayo kek ndang merapat. Melu aku keliling Blitar, kota proklamator. Sekarang, aku mau adu ketangkasan sama arek-arek Blitar iki. Kalau lomba, harus serius yo. Kalah we, balik kalah we. Menang aku we, kowe menang aku. Kita akan melakukan permainan balap karung. Meski sudah sering dimainkan, tapi kali ini beda loh. Woi, udah, sik. Ngaru sik. Itu ngono, Mbak. Waduh, piye. Balik dia, ayo. Gini. Waduh, saking semangatnya, aku sampai jatuh guling-guling. Habis balap karung, lanjut seret karung. Nah, aku harus tarik rekanku iki. Semangat! Ternyata bobot rekanku berat banget, jadi susah iki nariknya. Aduh, wah, buat biang iki. Hei, kowe bobotmu piro iki? Alah, wah sudah waduh. Sampai lemes aku narike, wis gak kuat aku. Nyerah wae lah. Permainan balap karung ini sering dimainkan karena memiliki tujuan untuk menggerakkan tubuh kita dan bekerja sama. Tapi kalau rekan setimnya beratnya kayak gini, ya susah juga, Rek. Terima kalah nek koyo ngene. Wah, kuasa tenan bae yo. Nah, setelah capek habis balap karung dengan anak-anak Blitar, kali ini aku bakal jelajah kesenian budaya dan kuliner yang ada di Blitar ini. Piye? Mantap ora? Mantap. Jajaran negeri karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo ke sana yuk. Sana. Indonesia itu kaya akan ikan endemik. Nah, salah satunya adalah ikan yang akan aku cari seperti ini. Namanya iwak uceng. Yo, ada yang sudah tahu? Saiki aku sama anak-anak Desa Talun mau cari ikan uceng di aliran sungai kecil sekitaran sawah Desa Talun. Uceng ini adalah salah satu ikan yang fenomenal. Habitat aslinya adalah perairan Indonesia. Persebarannya ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Jawa Timur. Nah, salah satu tempat yang terkenal dengan ikan uceng ini adalah Blitar. Ikan uceng banyak ditemui di perairan dengan arus deras, karena suka bersembunyi di daerah bebatuan dan kerikil. Udah gula sing kayo. Wah, iki lho. Woi, gede iki. Woi, walah, watu bae. Nah, ya wes, gelek ayo. Waduh, udah diserok berkali-kali, masih aja nggak dapat iki. Malah batu. Ayo, sithik men kene. Pindah wae yo, ning dhuwur yo. Ya wes yo, pindah. Gelas sing akeh. Wah, ternyata aku salah, Rek. Cari uceng paling bener yo dipancing seperti bapak-bapak ini. Wah, tumur mancing ya, Pak? Wah, ternyata cara yang paling efektif untuk mencari uceng yaitu dengan cara mancing. Nah, kalau pakai jaringnya ini susah banget dapatnya. Pak, kalau tumur mancing ya, Pak? Nah, umpannya pakai cacing tanah biar cepet dapat ucengnya. Aliran air seperti ini yang paling disukai oleh uceng.
Nggak perlu waktu lama, Pak Andut udah dapat satu aja iki. Wah, itu meneh Pak. Wah, cepat meneh Pak. Nah, cari ikan uceng di sini tuh ternyata cukup mudah. Karena apa? Nggak perlu waktu yang lama ya Pak ya. Langsung dapat lagi karena ekosistemnya masih terjaga di sini. Wah, mantap Pak. Mudahnya uceng dipancing memang tidak lepas dari kelestarian alam yang masih dijaga. Di sini tidak boleh sembarangan orang mencari ikan dengan cara disetrum. Ikan uceng sangat suka berada di air agak keruh dan arus deras. Teknik memancingnya juga harus benar, karena kalau telat nariknya, umpannya bisa habis dimakan. Oh, iki. Wah, akhirnya tuh tenan loh. Gurih. Wah, akhirnya aku dapat juga ini. Angel tenan iki. Oh, iki rantai piye iki? Angel jeburan yo. Pak, angel Pak, tak jeburan wae Pak yo. Ya, aku cuma dapat satu iki. Anak-anak malah pada main air. Ya wis, aku melu wae. Ya, udah turun ke sungai gini, daripada dapat ikannya sedikit, mending main air sama anak-anak. Ikan ucengnya banyak ditemui di aliran sungai di wilayah Blitar bagian timur, di mana banyak sungai dengan aliran deras. Nah, habis cari uceng dan main sama anak-anak, aku sekarang mau olah ikan ucengnya. Mau aku campur sama gulai turi. Wah, gimana yo rasanya? Ayo cengit kabeh mawon, Bu. Nggih, tiris nggih. Nek kene kudu digoreng sih, Bu ya. Nggih. Ucengnya mau aku kasih dengan tepung dulu. Karena kalau nggak digoreng kering, nggak akan bisa bercampur dengan gulai turinya. Sementara itu, Ibu dan Aida menyiapkan bumbu gulai turinya. Kalau masak gulai, bumbunya harus lengkap. Mulai dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai, adas, kembang lawang, kayu manis, dan juga sereh. Semuanya dihaluskan. Jangan lupa kembang turi dan juga terongnya untuk pelengkapnya. Aku mau goreng dulu ucengnya. Ucengnya harus digoreng tepung ya, biar ada sensasi crispy dan juga tidak hancur saat dicampur dengan bumbu gulai. Ayo sampun, Bu. Jangan nih, Bu. Habis goreng uceng, sekarang aku rebus kembang turinya dulu. Niki sampai alo mawon nggih, Bu. Ben ra pahit ngoten nggih. Rebusnya nggak perlu lama-lama, karena hanya untuk menghilangkan rasa pahitnya saja. Selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah aromanya keluar, beri air secukupnya. Masukkan terong, tunggu hingga mendidih. Selanjutnya, tambahkan santan, gula, dan garam. Setelah tercampur rata, masukkan kembang turinya. Biar rasanya makin lengkap, tambah dengan irisan cabai merah. Nah, terakhir tinggal masukkan ucengnya. Bu, ketinggalan sampun mateng nih. Bu, nuwun jangan mawon nggih. Nah, ini dia gulai turi ucengnya. Tampilannya aja udah menggugah selera. Wah, niki pun mateng, sak niki ayo dimam bareng-bareng nggih, Bu. Mbak, Mas, monggo Mas. Ciri khas dari gulai sendiri adalah kaya akan rempah-rempah, jadi kuah dan isiannya akan terasa lengkap bumbunya. Gulai sendiri banyak diolah untuk masakan di daerah Sumatera dan Jawa. Rasa dari gulai turi uceng ini, kuahnya itu berasa banget, pedes, seger, gurih. Nah, untuk kembang turinya, bunga turinya ini udah nggak pahit karena tadi udah direbus. Nah, ini nih, untuk ucengnya, itu rasa gurihnya itu kerasa banget. Cocok banget dengan kuah gulainya. Ikan uceng juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh loh, terutama vitamin A yang tinggi, berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit.
Tidak hanya cocok dicampurkan dengan bumbu gulai, ikan uceng juga biasa diolah jadi sambal. Nah, sekarang aku memasak uceng dengan jamur kuping. Jadi sebenarnya ikan uceng ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, kali ini mau kita olah menjadi sambal. Tapi tidak hanya sambal biasa, kita campur dengan jamur. Wah, rasanya kayak apa, Mbak ya? Mantap, Mbak ya? Karena ukuran uceng cukup kecil, sebelum diolah baiknya uceng diberi taburan tepung untuk digoreng kering, agar bisa dicampur dengan aneka olahan lainnya. Kalau soal ucengnya, biar aku yang tepungin. Sedangkan Mbak Dina motong jamur kupingnya dan Mbak Anggun yang membuat bumbu sambalnya. Nah, sambalnya kita pakai cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, cabai merah besar, serta daun jeruk. Nah, wes Mas iki digoreng. Sepon cukup, Mbak. Ya wis tak goreng ya, Mbak ya. Ya. Goreng ikan ucengnya tidak perlu terlalu kering, karena masih akan dimasak bersama sambalnya. Wis mateng jarang, Mbak niki, Mbak. Ngeten nih. Oh iya wes Mas. Pun nggih, lontas nggih. Selanjutnya, tumis bumbu sambalnya. Aduk hingga aromanya keluar. Tambahkan daun jeruk dan gula pasir. Lalu masukkan jamur kuping dan aduk hingga merata. Oh. Berarti agak ngerti aku sambalnya digoreng ini. Biasanya diulek ya? Kabeh Mbak? Oke, siap. Karo ya ora apa-apa. Kabeh ben enak, Mbak. Oke, enak. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Biar tambah harum, beri daun kemangi. Walah, aromanya wangi banget. Jadi pengen coba iki. Pedesnya kerasa, Mbak. Bumbunya wis pas sih. Mateng ya, Mbak ya? Nah, kalau rasanya kayak gini, sudah bisa diangkat yo. Namanya juga sambal. Dimakan dengan nasi adalah perpaduan yang pas dan mantap. Sampai keluar keringet aku. Ini encen sambelnya pedes, Mbak. Tapi sambelnya ini yang pedes ini marahin nagih. Jadi pengen nimbu terus. Wah, jadi ketagihan yuk makan sambal uceng sama jamur kupingnya. Karena perpaduannya pas banget. Asal masaknya bener, ternyata uceng sambal jamur ini rasanya enak, pedesnya dapat, dan ternyata uceng ini punya manfaat yaitu memperbaiki sel-sel pada tubuh, termasuk meregenerasi kulit yang rusak ya, Mbak, kulit mati ya, Mbak ya. Wah, ini cocok banget, wes enak, manfaatnya oke. Wah, top ya, Pak. Sebelum mengikuti kirab budaya yang diselenggarakan SMA 1 Talun dan masyarakat desa, aku mau bantu ibu-ibu bikin kue bolu panggang. Nah, biar lebih menarik, aku tambahkan buah naga dan daun pandan untuk memberi pewarnanya. Wah, ya deh, apa, Bu? Kayak apa? Bolu panggang. Gula laut bagian apa ini, Bu? Ngocoke. Ngocok wae. Oke, sanone aku ya, Bu ya. Ngocok wae. Nah, aku yang bertugas untuk mengocok semua bahan, mulai dari telurnya. Nah, ini sampun rata lah, Bu. Tak tambah apa nih, Bu? Kasih gula. Gula. Oke. Ini ya, gula nirin berarti ya. Sedangkan yang lainnya menyiapkan pewarnanya dari buah naga dan daun pandan. Untuk pewarna pandan, daunnya harus ditumbuk hingga keluar sarinya, kemudian saring. Buah naganya tinggal diperas saja dagingnya. Nah, ini sampun ya, Bu. Sekalian apa melih, Bu? Apa? Air kelapa digunakan untuk menambah aroma pada bolu panggangnya nanti. Selanjutnya, tambahkan tepung dan terus dikocok hingga adonan menjadi agak putih dan mengembang. Kalau adonan sudah mengembang, sekarang tuang sebagian adonan pada pewarna pandan dan buah naga.
Adonan yang masih aku bawa siap untuk dipanggang. Beri margarin pada pemanggang agar tidak lengket. Tuang adonan ke dalam cetakan, cukup tuang 3/4 bagian saja, karena nanti akan mengembang. Nah, selanjutnya kita tambahkan warnanya. Cukup ditetes pada bagian atasnya, lalu tutup hingga matang. Nggak perlu lama, cukup 5 menit, bolu panggangnya siap untuk diangkat. Nah, ini kembang, Mbak. Sematang ya. Jadi kalau udah gini, siap deh buat dimakan. Jadi ngiler yo. Wah, niat mau nyicipin, malah ketagihan yo. Wah, setelah dicobain ternyata rasa dari bolu bakar ini rasanya itu gurih ya, Bu ya. Ya, Mbak ya. Dan untuk teksturnya dia itu cenderung lembut. Wah, monggo, mangan disidok kurang ya. Kudu imbone, monggo, Bu. Wah, kalau kayak gini bisa habis yo. Saking enaknya. Begini mangan terus nenteng, Mbak. Ya wis, gua acara wae ya. Ya, yo. Gawa. Nah, aku lagi latihan kesenian barongan bareng arek-arek Blitar. Barongan banyak bentuknya di wilayah Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kesenian barongan berbentuk tarian kelompok yang menirukan keperkasaan seekor singa raksasa. Setiap gerakan dalam seni barongan mengikuti ketukan pada kendang, di mana tiap-tiap gerakannya begitu energik. Ditambah lagi masing-masing orang menggunakan topeng barong. Gimana? Udah luwes tuh aku gerakannya? Udah siap iki buat ikut kirap. Wah, sekarang lagi ikut latihan seni tari barong. Nah, ini salah satu kesenian dari Kota Blitar. Untuk gerakannya itu cukup lugas, tapi butuh kelenturan juga untuk memperindahnya. Wah, lumayan capek. Piye, Mas? Karena baru pertama ikut latihan barong, sebentar saja aku udah kecapean. Aduh, Mas, laran yo. Wes kesel iki. Mangan sik iki. Dienggo tombol luwe. Ayo. Ben tambah energi nih. Wah, iki diteni. Nah, iki lho. Wah, ayo kene padha jiko yo. Ayo, Mas. Biar energinya kembali lagi, makan dulu deh bolu yang aku buat tadi sebelum ditata pada gunungan. Nah, udah sore iki. Saatnya aku ikut nata gunungan hasil bumi bareng sama warga sekitar. Wah, hasil bumi ini melimpah. Siap dadekne gunungan iki. Wah, ning ndi yo? Wah, ning kono mesti. Wah, rame iki. Nah, ternyata udah pada kumpul iki, siapin gunungannya. Para remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu bergotong royong mempersiapkan gunungan untuk kirap. Wah, guyub rukun semua yuk, masyarakat menyambut kirap budaya sekaligus memperingati hari ulang tahun Transmedia. Masing-masing hasil bumi akan dijahit dan diikat pada gunungan yang sudah disiapkan. Ya, wis siap. Ayo, ayo. Sana yo. Lewat mana? Oh, no. Terong sisan siap nih. Aku bantu ibu-ibu menyusun hasil bumi di atas gunungan. Dari kacang panjang, terong, tomat, wortel, kol, hingga jajanan. Sekarang lagi bergotong royong bersama warga Kawaron Talun membuat gunungan untuk persiapan memperingati hari jadi SMA 1 Talun. Nah, ini nanti untuk kirap sekaligus spesialnya ini untuk HUT ke-21 Transmedia. Warga Talun. Warga Talun. Jos wae. Kompak. Sebelum melaksanakan kirap, para sesepuh desa Kaweron melaksanakan ritual lapak tilas di punden Mbah Keling sebagai perwujudan syukur karena telah membabat alas desa ini. Kembang setaman
buah pisang dan dupa untuk kewangian, dibawa untuk ritual napak tilas ini. Saya bersama sesepuh desa berada pada punden Mbah Keling untuk mengirimkan doa. Sebelum kirap panji dan budaya dimulai, dilakukan terlebih dahulu yaitu ritual ya Pak ya. Di salah satu punden di desa Kaweron. Nah, tepatnya di punden Keling gitu ya. Nah, tujuan untuk ritualnya itu apa? Kita menghormati beliaunya yang cikal bakal babat tanah yang ada di Kelurahan Kaweron ini. Sementara itu, ketua adat membacakan cerita tentang kisah hidup Mbah Keling hingga bisa membabat alas Kaweron ini. Ini adalah wujud cinta kepada pendiri desa, agar anak cucu desa Kaweron bisa tahu jasa pendiri desa. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Bukan cuma aku, tapi seluruh masyarakat Kaweron dan juga siswa-siswi SMA 1 Talun. Dua gunungan berisi tumpeng putih dan juga hasil alam adalah simbol kemakmuran dan juga kesucian agar masyarakat Kaweron Talun selalu dilimpahkan berkah. Aku akan bawa gunungan yang telah aku buat bersama warga. Iringan kirap ini dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari tokoh adat, sesepuh desa, siswa SMA Talun, tokoh kesenian, dan juga masyarakat. Lihat aja tuh, masyarakat yang nonton. Banyak banget. Terlihat sangat antusias masyarakat Talun dalam mengikuti panji kirap budaya, yang mana kirap ini untuk memeriahkan hari jadi SMAN 1 Talun, sekaligus warga masyarakat sini bersama jejak anak negeri memeriahkan hari jadi Transmedia yang ke-21. Wah, kayak semelu ya. Start dimulai dari sekitaran punden Mbah Keling menuju SMA 1 Talun yang berjarak 1,5 km. Wah, jauh juga yuk jalannya. Dalam kirap budaya ini, itu ada beberapa, banyak ternyata iring-iringannya. Yaitu ada drum-band, warga masyarakat, terus panji-panji, dan ini gunungan. Dan di belakang lagi, itu masih ada reokan. Wah, ramai sekali ternyata. Sepanjang jalan, di sisi kiri dan kanan, masyarakat rela panas-panasan untuk nonton kirap panji dan budaya ini. Bahkan ada yang menawarkan minuman dan jajanan bagi peserta kirap. Saking jalannya lumayan jauh yo. Salah satu peserta kirap yaitu kelompok Mbok Ireng yang menggunakan baju hitam dengan atribut sapu lidi dan wadah untuk dupa melakukan ritual di pertigaan jalan untuk membersihkan aura negatif pada jalan yang dilewati. Nah, akhirnya aku bergabung sama rombongan barong iki. Pada asik joget, jadi pengen goyang yo. Nggak sia-sia yo, aku latihan. Bisa juga aku ikuti alunan musik dan gerakan bersama rombongan barongan. Wah. Dan inilah salah satu kekayaan Indonesia yang sebenarnya, yaitu budayanya, termasuk ini seninya. Wah, seni barongan. Woi. Sampai di sekolah, dilakukan penyerahan setiap panji yang dibawa, termasuk gunungan hasil bumi dan tumpeng kepada kepala sekolah SMA 1 Talun. Nah, puncak acara. Ini dia, gunungan yang disajikan akan diperbutkan oleh para siswa dan peserta kirap. Menjaga tradisi dan budaya adalah wujud dedikasi untuk negeri. 21 tahun Transmedia berkarya untuk anak bangsa. 21 in 1 adalah sebuah harapan untuk masa depan dan kejayaan. Kami, jejak anak negeri, mengucapkan selamat ulang tahun Transmedia ke-21 tahun. Nah, ini dia puncak acaranya, yaitu dengan berebut gunungan. Siapa yang mendapatkan rempah-rempahnya bakal mendapatkan berkah dari sini. Oh, rame nih.
kita terkenal akan kebun belimbingnya. Nah, pas banget. Lagi musimnya ini. Aku sama Ratna mau cari belimbing. Laper soalnya. Wah, belimbing kuning-kuning Pak, mateng ya. Wah, ini beda karo belimbing biasa nih, Pak. Belimbing madu. Oh. Daerah paling banyak penghasil belimbing di sekitar Blitar berada di Karangsari. Tapi kali ini, aku sedang berada di Kanigoro, di mana ada kebun belimbing madu yang memiliki ukuran besar-besar. Di sini pohon belimbing ditanam dengan sistem stek, sehingga bisa menghasilkan buah yang besar, batang yang kuat, dan memiliki perpaduan rasa. Belimbing biasanya berbuah 3 bulan sekali, jadi cepet yo untuk dipanennya. Nah, aku mau cari dulu ya. Pada belimbing yang mau matang, harus dibungkus dengan plastik agar tidak dimakan oleh serangga ataupun kelelawar. Wah, udah banyak nih belimbing yang diambil. Jadi pengen rasain aku. Oh. Diincipi dulu. Diincipi apa ya? Diincipi. Manis apa enggak? Lagi Mas. Wagi tenan nih. Jadi sebenarnya belimbing di sini itu berbeda dengan belimbing pada umumnya. Karena kalau di sini itu namanya belimbing madu. Itu rasanya lebih manis dan seger ya Pak ya. Dan untuk ukurannya ternyata lebih besar seperti ini. Tebel ini Pak ya. Wah, tak nih Pak ya. Monggo, monggo. Seger. Kalau tadi sudah panen belimbing yang manis, sekarang aku akan gunakan belimbing yang masih muda atau yang asam rasanya untuk dibuat jajanan. Nah, saya kira kita mau bikin salah satu jajanan khas dari Blitar, yaitu Pak Gambir. Wah, kayak ngopo Ibu rasanya? Nah, kecut-kecut manis Wah, lah. oke. Digawe Ibu ya? Sampeyan tak Niki? nyangre. Oke, siap Bu. Cok, gosong-gosong ya. Oh, siap, Bu. Gosong pahit. Apa aja Bu ya? Aku yang bertugas untuk menyangrai wijennya, sampai aromanya keluar. Ratna yang membersihkan belimbing, dan ibu yang membuat adonannya. Nah, ini sabun Bu, kalau ngomongin apa meleh? Ya, iki dikene kene iki. Peres. Peres. Oke, ini Mbak. Nah, adonan yang telah dibuat dicampur dengan sari belimbing. Setelah itu, adonan disaring agar bersih dari ampas belimbingnya. Selanjutnya, adonan dibagi menjadi 2 untuk diberi pewarna makanan. Lalu tambahkan wijen pada setiap adonannya. Adonan sudah rata, sekarang saatnya dicetak dengan pemanggang. Sabun Ibu. Ya, siap. Nah, untuk buat topak gambir, panggangan besinya harus dilumuri minyak dan dipanaskan agar bisa matang merata. Gak mudah loh membuat topak gambir, karena harus menaruh adonan yang pas pada cetakan dan tidak boleh terlalu lama dipanggang, nanti bisa gosong. Adonan yang sudah dipanggang harus diangkat sebelum benar-benar kering, lalu kemudian langsung dibentuk menjadi bunga menggunakan tangan. Harus cepat yo, karena masih panas. Nah, ini dia opak gambirnya yang sudah matang. Monggo Mas, Bu, ndut. Nyoba. Ayo Mas. Nah, ini giliranku. Enak ya Bu ya. Crispy rasanya. Mantap tenan. Belimbingnya kerasa Bu. Ya Pak ya. Opak gambir adalah salah satu jajanan yang biasa dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke Blitar. Jadi penambahan wijen pada opak gambir ini membuat rasanya itu hampir mirip dengan undi-undi. Hanya saja ini teksturnya lebih crunchy. Dan pada dasarnya opak gambir ini mempunyai rasa yang manis. Tapi penambahan belimbing ini menjadi lebih ada asam-asamnya. Tapi itu yang bikin enak ya Bu ya. Wah enak banget. Ayo entek nih, mau Mas? Karena alam memberikan banyak manfaat.